Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam sesi wawancara Project Based Learning Karakter Building Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu literasi digital untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian di kalangan remaja. Topik ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 4, Quality Education, karena pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, bersikap etis, dan berperilaku bijak dalam menggunakan media digital. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rahma, yang akan berbagi pandangan serta pengalaman beliau terkait literasi digital dan karakter peserta didik di lingkungan sekolah. Halo Ibu. Halo, Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap, mata pelajaran yang diampu, dan, mengajar di mana dan sudah berapa lama. Saya persilakan, Bu. selamat sore, salam dan bahagia. Nama saya Rahma Rizky Widastuti, biasa dipanggil Rahma. Di sini saya mengajar di dua sekolah, kebetulan saya guru SMA swasta. Yang satu itu di SMA Dr. Wahidin Melati, Sleman. Yang kedua saya mengajar di SMA Taman Siswa. Saya tinggal di Yogyakarta. Kebetulan saya sudah mengajar kurang lebih hampir mau 5 tahunan lah. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Rama atas perkenalannya. Jadi melalui wawancara ini, saya ingin menggali pandangan dan pengalaman Ibu sebagai pendidik dalam menghadapi fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di kalangan remaja. Seperti itu. Boleh saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Ibu? Oke, silakan. Kita tahu remaja sangat aktif di media sosial, jadi dari pengalaman Ibu selama mengajar, seberapa sering menemukan siswa yang terpapar hoaks atau ujaran kebencian? Mungkin ada contoh kasus atau situasi yang paling menarik perhatian Ibu? Kalau dari yang saya dari sekolah gitu ya, dari 2 sekolah ini, mereka sih karena memang anak Gen Z ya, generasi Gen Z, jadi sudah tahu mana yang, "Oh ini loh hoax," dan itu kadang-kadang jadi diskusi di pelajaran gitu. "Bu ini kan gini," bahkan, hoax yang kemarin yang sampai yang viral itu diberitakan, "Bu bener nggak sih Bu, guru itu ini nggak digaji sama itu yang Bu Menteri itu," gitu kan. Ya itulah aku nggak bisa sebut namanya. Terus bilang gini, emang itu hoax ya?" Kak bilang gitu. "Ya kayaknya sih iya Bu, bisa juga sih itu defek gitu, defek." Oh dia baru udah tahu kan, karena netizen dia udah tahu defek itu kayak gimana. Ini salah satu yang, literasi yang jadi satu bahan diskusi yang panjang dan menarik bagi anak Gen Z ini gitu. "Emang guru tuh nggak dibayar ya Bu?" Gitu. "Emang gurunya nih?" Jadi itu kayak nuntun gitu, "Emang gurunya?" Jadi satu permasalahan, jadi sampai melebar ke mana-mana gitu. Itu dan yang kemarin itu pernah saya nemuin karena kebetulan di taman siswa itu ada yang namanya, siswa adem. Adem itu tuh gini Mbak, siswa adem itu mereka yang dari Papua, mereka mendapatkan beasiswa namanya adem, itu dari seluruh Papua itu sekolahkan di Pulau Jawa. Dan di Jogja itu kebetulan, ada beberapa sekolah juga yang mendapatkan siswa ini. Dan kebetulan juga taman siswa itu sudah berapa ya, 3 kali atau 4 gitu. Itu memang ada kedatangan siswa adem. Kita mendapat siswa siswa adem kan dari latar belakang sekolah yang berbeda di Papua. Jadi Iya, tidak yang betul. gitu kan, mana Nabire Kota atau Sorong Sorong Kota atau yang Biak mana atau Raja Ampat gitu. Pernah satu kejadian anak adem ini dia itu mendapatkan ini Mbak, kayak hoax, dapat pemberitahuan gitu lewat WA terus ini. Akhirnya itu beli token, token apa saya nggak kurang paham. Nah, pas itu dia minta alamat sekolah. Jadi dapat kiriman gitu kan. Karena dia dapat uang saku dari sekolah kan harus ditanya dulu tuh, ini gunanya buat apa gitu kan, dari mereka lah. Dia ini dulu sering minta-minta kayak gitu. Oh ini buat ini, buat ini. Terus nggak mungkin lah kamu beli ini pakai online gitu kan. Nggak mungkin. Masa harga harga pulpen sekotak itu harganya segini kan. Ternyata di Mhm. situ dia kena scam. Dan kita tuh gini, kamu jangan percaya ini lagi. Terus dibilangin sama orang tua wali yang di sekolah itu kan, kalian, jangan kayak gitu lagi. Ini nanti uangmu nanti, uang saku yang tiap bulan diberikan dari sekolah itu nanti akan habis. Jadi, tidak semuanya anak Papua di tempat saya itu memang sudah mengenal ini hoax.
awalnya dulu itu hoax, ini tuh scam, ini tuh gini. Itu anak-anak sebenarnya kalau dari kota sendiri, kalau kalau saya kan anaknya banyak ya, maksudnya anak-anaknya memang dari luar Jawa juga ada karena kebetulan sekolah kebangsaan. Jadi yang dari Sumatera ada, yang dari NTT juga ada. Dan kebetulan yang NTT ini karena dia tuh memang tidak boleh memegang HP. Jadi Hmm. tidak mengenal istilahnya scam atau hoax itu tidak. Kalau anak NTT, kalau anak yang dari Sumatera itu sudah mengenal, maksudnya perkembangan teknologi dan pendidikannya ketika dia pindah ke Jawa itu sudah bagus gitu kan. Nah ini, jadi memang untuk literasi hoax ini sebenarnya kalau di tempat saya itu campur-campur anaknya, dan karena kebanyakan mayoritas itu sudah mengenal, maksudnya sudah tahu, oh ini hoax, ini scam, ini kena tipu, itu tuh ini saling memberitahu gitu. Dan kita mengingatkan juga, oh ini tuh temannya, kamu di sini ya, kamu di sini sekolah, keluargamu ada teman kamu, jadi kita saling sama-sama membantu kayak gitu. Dan di MPLS, di waktu kita MLS ya, jadi MLS itu juga ada yang namanya literasi mbak, jadi pengenalan literasi, entah itu literasi yang berupa scam itu, terus literasi keuangan juga iya. Yang menjadi narasumber adalah mereka yang mempunyai ahli gitu kan, jadi mereka mengenalkan kejahatan-kejahatan gitu. Yang Ibu tahu, agar siswa itu benar-benar memiliki kemampuan memfilter informasi yang mereka terima di dunia digital. Apa hambatannya gitu, Bu? Kalau hambatannya mereka tuh gini, terkadang mereka tuh nggak bisa menelaah dan mencerna dengan baik-baik. Terkadang anak sekarang tuh literasinya untuk pengetahuan misalnya, ini harusnya begini gitu tuh. Mereka tuh nggak secara langsung tidak didampingi oleh orang dewasa. Mhm. Awalnya tuh kalau ketika anak SD udah pegang HP, sama anak SMP juga udah pegang HP. Nah, disinilah adanya harus peran orang tua untuk mendampingi anaknya. Nah, ini yang jadi PR sebenarnya di Indonesia itu kayak gini. Karena apa? Anak SD itu mesti tahu itu HP itu buat apa gitu. Ini yang terjadi bahwa literasi digital itu sebenarnya kalau di anak yang sekolah dasar itu harus diberi pengertian bahwa HP itu punya negatif dan positif gitu. Positifnya apa, negatifnya apa, kayak gitu. Dan ada pengawasan dari ortu untuk anak yang tingkat bawah. Mereka itu yang paling rawan itu jelas yang di bawah. Kalau yang di atas ini sudah, karena sudah berpikirnya lebih ini ya, berbeda dengan yang di bawah ini, mereka sudah bisa tahu lah mbak yang mana negatif, mana yang positif. Jadi memang harus peran dari orang tuanya sendiri, dan lingkungannya juga, termasuk sekolahnya juga. Jadi itu untuk yang SD ya. Sekarang untuk yang SMP juga sama. SMP itu juga memang harus tahu penggunaan HP itu nggak harus senang-senang FF kayak gitu. Tapi ada yang lain juga gitu kan, karena kita um, serba digital kan mbak. Nah ini yang jadi pengawasan gitu. Sedangkan di SMA itu lebih kepada pengawasan diri, di mana bisa jadi dia melakukan tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri lah kayak gitu. Jadi itu, jadi memang harus adanya kebersamaan dalam uh, mencegah adanya kejahatan digital kayak gitu. Terus pertemanan dia juga, karena pertemanan itu pasti akan jadi dampak mbak. Maksudnya itu kalau kita punya teman yang baik, pokoknya dia baik-baik gitu kan, mesti nanti dampaknya juga sama. Nah, Iya, baik, Bu. Kalau dalam pembelajaran Ibu strategi atau pendekatan apa yang biasanya Ibu pakai untuk, membantu siswa berpikir lebih kritis dan tidak mudah terpengaruhi oleh informasi palsu? Kira-kira apakah ada strategi yang paling efektif gitu, Bu? lebih kepada menampilkan ini data asli dibandingkan dengan data palsu di mana kayak di slide, apa, pakai proyektor. Jadi semua berita tampilin, sampai yang pernah kemarin tanya itu yang betul juga sih bilang, yang soal si Bu Menteri itu ngomongin gaji gaji guru itu, ya aku bilangin, aku sendiri saya aku bilang itu bisa jadi itu defect. Ada orang yang mungkin nggak suka terus tiba-tiba jadi begini, dan aku tampilin hasilnya begini, malah gini, belum tentu bu itu di anu orang. Nah, aku balik tanya,
dari mana kamu tahu itu belum tentu. Tuh, sekarang kan udah zamannya AI, tak bilang gitu. AI ini bisa menipu kamu gitu kan, bisa menipu kamu loh kalau AI itu. Terus, oh iya ya, gitu. Oh iya, sekarang tuh yang mana yang benar, mana yang salah, itu dilihat dari ininya, berita yang kalian lihat dan kalian baca sehari-hari. Jangan sampai kalian tuh baca yang kayak seni, kayak semacam surah lah, kamu beginilah, baca yang berita yang ada AI-nya lah, itu berita AI sudah dirubah begini 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 dan kalian percaya, oh berarti kalian itu selama sekolah tidak menyerap ilmu dengan baik. Jadi sekarang mereka tuh memang sudah, ya ini udah mulai apa ya, sudah tahu, tapi ya harus memang dibuat diskusi dengan semenarik mungkin karena mereka tuh lebih update hal-hal yang seperti itu ketimbang gurunya, dan gurunya pun menurut saya mau nggak mau juga jadi harus nge-recall apa ya, nge-recall ingatan, memori. Nah, oh itu yang lagi dibahas viral gitu kan, misalnya gitu, atau FYP gitu gitu. Baik, Ibu. Kalau untuk kurikulum saat ini apa sudah cukup mengakomodasi kebutuhan literasi digital, Bu? Kurikulum ini bagus, it's a great, ini kurikulum bagus. Dia punya roadmap yang bagus banget, dan ini memang sesuai sama zaman. Jadi sama kayak omongan si Hajar, anak itu dididik dengan sesuai zamannya, trisentra. Gen Alpha ya mau tidak mau orang tuanya juga ngikutin Gen Alpha. Anak yang lahir di Gen Z paling tidak juga tahu pemikiran anak Gen Z sekarang gitu kan. Kurikulum sekarang itu sudah bagus dalam roadmapnya. Hanya saja ketika sudah ganti menteri, ganti pula itu. Padahal kalau memang ditelusuri lebih jauh, dan di 10 tahun ke mendatang gitu kan, itu seharusnya sudah jadi blueprint yang bagus. Kurikulum itu lebih apa ya, membuat anak tuh literasinya itu harus literasinya naik, bukan literasi dia aja, literasi membaca, terus dia Keseluruhan ya, Ibu? merasa jadi memang harus step by step gitu, step by step dalam artian anak itu memang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau tidak, kita akan mundur ke belakang gitu. Jadi anak sekarang itu kan kurangnya ini pemahaman dan juga cara mengerti penyampaian atau belajarnya tentang literasi itu berbeda dengan literasi kita gitu loh. Itu sih. Jadi lebih ke uh, ini tuh harus diyakin lagi caranya untuk bisa resilient gitu. Iya, caranya untuk resilient di kehidupannya akan datang gitu loh. Nah, itu yang harus memang dikuatkan dari ini kurikulum sebagai dasar tonggaknya gitu. Karena memang dari orang tua. Karena kalau nggak dari Baik, orang tua, karena kurikulum sekarang melibatkan orang tua. baik, Ibu. Kalau menurut Ibu, jika remaja sudah memiliki literasi digital yang baik, mampu memilah informasi, menolak hoaks, dan tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian, seperti apa dampak positifnya terhadap kualitas pendidikan dan karakter mereka? Tidak adanya kelitih. Kalau di Jogja kan ada kelitih kan. Jadi ada satu murid saya yang terlibat mendapatkan hukumannya gitu. Saya bingung, kok bisa gitu kan? Kok bisa? Ternyata selidik punya selidik memang dia punya geng. Ya, dan ini masih ada, dan kadang-kadang kalau di Jogja ini kan berkelitihnya. Kelitih itu terjadi karena tadi adanya biasanya, oh ada kesalahpahaman gitu. Nah, ini yang perlu tadi yang aku garis bawahi bahwa peran orang tua itu juga penting dalam anak remaja juga. Termasuk ini apa, kayak fatherless gitu. Itu juga gara-gara fatherless anaknya begini terus. Jadi akhirnya yang akan membantu yang bisa itu hanya salah satu dari orang tuanya gitu. Itu menjadi dampak negatifnya gitu. Kalau satu lagi ini sudah alumni, laki-laki juga. Nah, dia juga mendapatkan eh, perlakuan yang awalnya tuh kena senioritas gitu. Nah, sebagai senioritas, dan akhirnya terjadilah tuh huru hara. Ternyata eh, remaja remaja di Indonesia ternyata masih ada yang seperti itu gitu. Kalau kita nggak aware, siapa lagi gitu mbak. Ini udah
Dan gimana yang salah siapa? Yang salah apakah zamannya ataukah apanya belum bisa dikontrol dengan baik gitu. Kita ngontrol aja nggak bisa karena itu sesuatu yang di luar batas kita gitu kan. Baik, Ibu. Ibu sebagai penutup, jika Ibu bisa berpesan kepada institusi pendidikan, orang tua, atau bahkan langsung kepada anak didik, pesan apa yang, mau disampaikan agar generasi sekarang bisa lebih cerdas, kreatif, dan beretika di dunia digital? Ini pesan orang tua. Pertama dari orang tua. Saya berharap bahwa semua orang tua satu dia harus punya privasi kepada anak, terutama anak kecil. Entah itu dia punya anak balita, eh, TK, PAUD dan sebagainya. Itu karena dia punya privasi. Yang kedua adalah bimbinglah dia ketika dia menggunakan gadget ya karena kita tidak tahu tiba-tiba si anak udah COD berapa juta gitu. Jadi bimbinglah kayak gitu. Lalu apa sih anak dalam penggunaan gadget, terutama anak perempuan. Anak perempuan itu rawan nggak? Tiba-tiba di DM sama siapa gitu kan kita nggak tahu. Itu kita awasi dan jangan diberikan HP ketika dia belum butuh. Anak SD belum butuh, kenapa dikasih HP kayak gitu. Untuk usia dewasa lebih ketika adalah percaya intinya gini, percaya sama anak kalian ketika pas dewasa. Untuk anak dewasa percaya sama kalian dalam penggunaan HP. Tetapi jangan untuk kekerasan. Dan itu begini, ketika anak jadi diberi kepercayaan, kita juga harus meminta kepercayaan dari dia. Misalnya ini loh, aku kasih HP, tapi dengan syarat kamu begini, begini, begini. Kalau satu misalnya enggak tidak dilakukan misalnya kejahatan itu yang kedua. Terus untuk melakukan misalnya tadi situs judi online ya kayak gitu-gitu misalnya itu memakai kita bisa pakai surat pernyataan. Nah ya nih buat anak sekolah yang usia udah dewasa pakai surat pernyataan. Kalau perempuan ya aku ngerti kalau perempuan karena di sekolah itu biasanya tau lah apa yang mereka lihat paling juga idola mereka. Kalau anak laki-laki berilah kayak berilah tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab berarti kita sebagai orang tua juga meminta tanggung jawab ke anak. Itu untuk orang tua. Untuk sekolah ya, sekolah dalam artian sekolah dasar ya. Untuk anak sekolah dasar lebih kepada bagaimana kita sebagai guru itu mempunyai pengetahuan tentang literasi digital yang bisa disampaikan kepada anak. Dan yang untuk guru yang di SD maupun di TK, izin untuk menggunakan anak di medsos atau untuk data pribadi yang nggak boleh disebar seperti itu guru juga harus menerangkan. Kalau tidak, biasanya ibu-ibu kan sukanya, anak TK ya, anak TK itu, ini anak lucu nih, disebar di story SW dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh saja, tetapi ada kaidah yang memang harus dijaga. Nah ini guru TK juga harus membatasi. Dan untuk pemerintah, terutama Kemendikbud, hanya tidak berikan panduan untuk lebih jelas dan lebih jeli kepada semua elemen masyarakat, baik itu orang tua, guru, bagaimana tentang literasi itu sendiri. Entah itu literasi digital, terutama digital kan, itu harus ada panduannya. Memang ada sih panduan kalau nggak salah, tetapi itu tidak terlalu terlalu mendalam gitu pembahasannya. Dan itu hanya sebatas angin gitu loh. Karena apa? Di sekolah itu hanya guru tertentu yang memberitahu dan hanya orang tua tertentu yang tahu hal itu. Membuat satu modul tentang literasi-literasi yang ada. Untuk pelaku pendidikan biasanya jangan kita membantu secara kampanye lah, campaign tentang literasi gitu. Karena itu yang jadi tonggak kita dalam membuat anak-anak bisa resilient di kedepannya itu karena harus ada kita semua yang jadi fondasi untuk ini. Orang tua juga harus ikut belajar gitu. Di literasi digital itu memang paling tidak kunci utama ada keluarga. Kalau keluarga tidak saling membantu, saling belajar, saling membuat anak itu bisa resilient ke depannya, ya anaknya nggak bisa ini di Indonesia emas. Kita kitanya ya mundur lagi nanti ke belakang. Ya,
gitu. Ada lagi yang mau ini kan? Sudah cukup, Ibu. Baik, Bu Rahma, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang Ibu berikan hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali wawasan dan gambaran dari cerita-cerita dan jawaban yang Ibu sampaikan tadi panjang sekali dan sangat jelas untuk melihat gambaran yang terjadi gitu ya, Bu. Terutama tentang bagaimana pentingnya peran orang tua, guru, dan juga kurikulum pendidikan, dalam membentuk literasi digital, resilience, dan karakter siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun ujaran kebencian. Semoga hasil wawancara ini bisa memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dari upaya kita bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas lagi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Rahma atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat dan semangat terus dalam mendidik generasi muda Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dino.